bahwa dia betah di situ. Dia betah di situ dan kemudian dia bilang ke saya bahwa merasa sudah lebih, kemudian tempatnya itu ya, kalau bisa saya gambarkan ya sangat-sangat nyaman. Kalau dikategorikan hotel berbintang ya bintang 5. Udah kegambar itu bintang 5 itu. Recording in progress. Fasilitasnya itu fasilitas bintang 5. Kenapa saya bilang fasilitas bintang 5? Ada tempat tidur, ada ruang tamu, ada meja makan, ada TV bahkan 2, kemudian ada kamar penunggu. Jadi kalau ada sesuatu dengan Loli, ada kamar penunggu di situ yang memantau pergerakan dia. Hanya saja kemarin setelah saya datang itu kita sepakati bahwa security-nya diperkuat dan kemudian tidak sembarangan boleh masuk, karena yang boleh masuk itu hanya Kementerian PPA, KPAI, unit PPA dari Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian saya, dan sama sekali tidak boleh dijenguk yang lain, terutama Nikita Mirzani dan pengacaranya, termasuk adik dan kakak Nikita Mirzani, apakah Edo, apakah Edwin, itu nggak bisa masuk. Begitu update-nya. Jadi dia sampai ngomong ke saya dan Bu Adil, dia bilang bahwa saya sekarang sudah mulai rileks, karena saya panjang, kamu udah rileks, sudah Om. Nah, cuma dia kan mengatakan bahwa saya percaya Om, dan kalau ada apa-apa saya, kalau tidak melibatkan Om, saya tidak mau. Nah, jadi itu posisinya. Posisi yang kedua, bahwa Bapak Deputi bidang perlindungan anak kemarin sore pukul 6 ya, menghubungi saya melalui telepon dan bertanya ke saya kenapa saya begitu keras meminta agar Saudara Lani Ritonga selaku Asisten Deputi Eselon 2 di Kementerian untuk dicopot. Saya gambarkan bahwa betapa saya sangat kecewa karena regulator dari persoalan Loli ini kita sudah sepakat itu di depannya itu adalah sebagai koordinator adalah Kementerian PPA. Kenapa? Karena memang resistensi atau kekurang percayaan atau distrust dari seorang Loli terhadap penyidik PPA Polres Jakarta Selatan dan Chef Paus yang notabene-nya bahagian dari Kementerian PPA itu sudah tidak ada. Jadi berat bagi saya untuk saya bila tidak senantiasa mengawal dia, apalagi Loli itu orangnya nekat. Jadi saya kira ya nekat dia itu ya kita lihat aja bagaimana nekat seorang Nikita Mirzani, begitulah nekat dia gitu. Jadi saya memaklumi dan saya sudah beritahu kepada kalian bahwa keluarga saya di Medan, Bu Eli, anak-anak saya, ya itu semuanya nggak ada masalah. Dia tinggal pilih mau tinggal di Medan, mau tinggal di Jakarta, monggo, tidak ada masalah gitu. Jadi bagi kami ya kalau saya bilang kepada NM dan masyarakat Indonesia bahwa Loli itu seumuran dengan anak saya, Echa. Echa itu sekarang ini semester 1 Fakultas Kedokteran USU, menyusul 2 kakak yang sudah dokter, dan Loli itu harusnya itu. Tapi sayang sekali di UK dia berhenti SMA, nanti kita akan pikirkan paket C-nya gitu. Jadi bagi kami semua ini sudah terbiasa ya, terutama saya dengan Bu Eli, itu saya mengurus anak-anak itu 13 orang ponakan saya yang tidak semuanya kandung, ada tutur cucu dan orang lain, semuanya kita
kita bina dan berhasil. Boleh kalian lihat, termasuk salah satunya yang kita bina itu ya Saddam sebelah kiri saya. Kebetulan tim saya sedang berangkat ke Bandung. Jadi saya sekarang sedang berada di Bandung dan banyak informasi yang berkembang. Kalau Rasman nanti pergi keluar kota ke Batam atau Medan, nanti kita grebek lagi, enggak boleh. Tapi yang saya sangat kecewa adalah sampai hari ini keluarga saya itu komplain, kok mulutnya Nikita Mirzani itu bilang jangan-jangan nanti Loli itu akan jadi istri kesekian Rasman. Saya sudah bilang, kau Nikita Mirzani, saya masih bisa membedakan mana istri, mana anak. Mana istri, mana cucu, mana pacar, mana gundik. Mana dosa, mana pahala. Saya masih tahu. Kau yang tidak tahu. Kalau kau tidak tahu, kau bicara akhlak, kau bicara bagaimana anakmu menjadi baik, tapi kau berperilaku tidak baik. Dan kau bersyukur bagaimana kita membina. Saya membuktikan kepada publik bahwa seorang lawyer, seorang seperti Rasman, masih punya nurani. Saya sudah post Instagram saya. Bagaimana Loli itu voice note ke saya. Ya sudah ditonton 1,5 juta orang. Luar biasa. Bagaimana saya video call. Bagaimana security Hotel Horizon sudah diwawancara. Mereka bilang, memang dia datang, Pak Rasman jemput dengan keluarganya. Lah, Farhad Abbas si mulutnya itu nggak dijaga. Lah, terus saya kalau sendiri nggak bawa keluarga jemput Loli, nanti dibilang ada apa. Makanya Farhad itu nggak ngerti, orang dia nggak ada istri. Saya udah bilang, suruh mereka kumpul, Hotman Paris, Farhad Abbas, Nikita Mirzani, Fahmi kumpul berhadapan dengan Rasman. Itu baru gentle. Jangan lu ngomong-ngomong. Gua nggak ada takutnya. Keluarga saya dengan keluarga Nikita Mirzani jauh berbeda. Keluarga saya dengan keluarga Hotman Paris jauh berbeda. Keluarga saya dengan Farhad Abbas jauh berbeda. Saya punya nilai moral yang harus saya jaga. Saya bukan manusia baik. Saya bukan manusia yang tidak berdosa. Saya pendosa, tapi saya berusaha lebih baik. Kalau saya berperilaku seperti Hotman Paris, berperilaku seperti seorang Nikita Mirzani, mungkin saya sudah dicincang oleh anak istri saya. Ini bukan main-main. Jadi ini bukan sikap yang menurut saya patut dilakukan oleh dan atau ditunjukkan oleh seorang perempuan yang dengan begitu menyayat hati saya, berani mengatakan kepada saya bahwa nanti seolah-olah si Loli ini akan menjadi istri saya yang kesekian. Ini sangat tidak terima saya. Saya tidak terima dan ini menyakitkan gitu. Tapi tidak apa-apa. Waktu tinggal 4 bulan, Loli itu 28 Mei akan dewasa, dia akan memilih hidup dia. Kami akan menjadi orang yang memperhatikan dia dalam perkembangannya. Begitu. Bang, soal Bang Farhad mau bela Nikita Mirzani gimana, Bang? Kan sudah saya bilang tadi. Dia ngomong. Maaf, mungkin saya mengulangi kurang kedengeran. Farhad kan ngomong. Dia bilang bahwa itu Nikita Mirzani sudah benar. Kalian tanya, katanya dia lawyer, katanya dia dokter hukum. Masa dia bilang pantas dipukulin? Mana lebih dari situ? Di mana logika hukumnya boleh orang saling pukul, orang nolong orang lain, terus dia komplain dengan anaknya, terus orang yang nolong itu dipukuli, terus bila perlu dibunuh gitu. Di mana dia belajar hukum? Suruh dia itu sadar. Makanya saya bilang, udah kumpul aja mereka, supaya kelihatan siapa yang berani menghadapi ini. Kok Hotman menolak? Kan katanya pengacara internasional, pengacara yang jam terbang tinggi, tapi kok vonis Budi Said kliennya itu di atas 10 tahun. Nggak ada pengacara juga di atas 10 tahun itu. Ngapain ada pengacara? Jadi kita nggak usah begitu. Ini kan head to head ya. You pegang sana, gua pegang sini. Itu Nikita Mirzani minggu depan dipanggil. Oke? Kau Nikmir datangi mereka. Silakan. No problem. Saya tidak masalah bagi saya. Saya sudah bilang kepada kalian. Siapa sekarang yang ingin pansos? Dulu kasus Vina Eki dibilang saya pansos. Padahal saya pegang kuasa hukum banyak. Ada dari Yaksa Adian, ada dari Pak Suroto. Ini Hotman ngomong, Farhad ngomong, pansos nggak itu? Ya kalau lu pengen diundang ke dalam, lu masuk, gabung. Biar kita head to head gitu bro. Gitu. Bang, kelanjutan adopsi Loli gimana Bang? Apanya? Adopsi. Barang bukti
Kelanjutan Bang, adopsi, Bang. Aborsi. Masalah Adopsi, Adopsi, Bang. Bang. Masalah aborsi Loli, saya sudah diberikan bahan ya oleh Kementerian PPA. Terus saya akan bersurat ke Ombudsman, saya akan mendatangi Kementerian Sosial. Nanti kami akan berdiskusi dan kita sedang menyiapkan draft permohonan ke Pengadilan Agama agar Loli ini bisa diadopsi minimal sampai dia dewasa. Jadi itu nggak masalah, nggak kendala bagi kami itu. Kita nggak ada masalah di situ. Kita pada intinya tidak pernah merasa bahwa Loli itu jadi beban. Nggak ada. Karena memang begitu dia 18 tahun, dia ibarat burung mau terbang, dia mau buat sangkar di mana, itu terserah dia. Tapi dia bilang, Om, saya walaupun udah umur 18, saya tetap nggak mau ketemu Nikmir, saya nggak mau ketemu Edo, nggak mau ketemu Edwin, nggak mau ketemu Fahmi, nggak mau ketemu siapapun, dan saya hanya ingin bergerak dengan hidup saya, dan tolong Om pantau saya dan arahkan saya. Itu kata dia ke saya. Begitu. Artinya misalkan jadi diadopsi cuma sampai dia ulang tahun ini aja ya Bang ya, sampai 4 bulan ke depan gitu. Ya, begini. Adopsi ini kan kita kan menerima seorang anak, kalau anak itu misalnya tidak ada yang memperhatikan dia. Nah, saya kan berhitung juga gitu. 4 bulan ini menurut saya tidak waktu yang lama. Dan ingat ya, Loli ini punya kemampuan, bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian dia, ya saya lihat dia seperti influencer, dia entrepreneur, dia punya kemampuan untuk bermain di media sosial, endorse dia banyak. Dia bisa cari makan sendiri. Kan dia bilang, Om, saya 2 tahun, sekarang nggak pernah dibiayai Nikmir gitu. Saya di UK itu cari makan sendiri, Om. Semua dia cerita. Makanya saya bilang, saya nggak mau ngomong nih, makanya saya minta oknum ibu dari artis itu. Kan kamu tahu bagaimana dia dulu pacaran dengan Loli. Udah, sebaiknya beritahu saja ke NN. Saya udah bilang, nggak usah serang-serang saya. Kemarin bilang sudah ikhlas ke saya. Ya, lalu kemudian besoknya bilang hujat saya. Katanya sayang dengan Loli. Dia buat story I love you Loli. Terbuka pintu kapan saja untuk anakku. Loli datang 5 kali ditolak. Kemudian dia bilang sayang. Lalu kemudian besoknya asuransi diputus. Sayangnya di mana? Masa hari ini tempe, besok belum nyampe setengah malam sudah ganti dengan tahu. Saya orangnya yang nggak percaya dengan Nikmir. Kemudian kemarin tuh ada nampaknya dibilang sama pengacaranya ada biram-biram. Mana dia yang biram? Besoknya dia live kok. Tiba-tiba tadi ada video udah biram-biram, sakit kepala. Fahmi, kau tuh pengacara, kau ngerti hukum. Kau nggak punya wibawa di depan kita. Ya, kau mesti paham itu. Aku udah lihat CCTV semua. Kau ikut berbohong, ku kejar kau Fahmi. Kau ingat kata-kataku. Kau kan belum pernah kena sama aku kan? Begitu kau ikut berbohong, kau ku kejar. Aku nggak ada urusan di sini, aku nggak ada urusan. Aku udah bilang, aku udah 3 tahun. Yang viral-viral ini 3 tahun. Rasman udah 3 tahun. 3 tahun. Ya, nggak ada orang viral 3 tahun. Saya hanya bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga lisan saya, hati saya. Saya tidak pernah sombong dan congkak. Itu yang saya minta dari Allah. Saya selamat dari semua fitnah keji dan mara bahaya. Mudah-mudahan Allah menolong saya. Itu yang saya lakukan.